Shalom, jemaat terkasih, marilah kita beribadah bersama keluarga di rumah, sebab Tuhan telah memberikan kita kekuatan menjalani kehidupan kita. Mari kita menghadap Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 4 ayat 1 dan 3, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Jemaat terkasih, mari kita doa pembukaan. Ya Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, sertailah ibadah keluarga Rabu 2 Februari 2022. Tuhan berkati acara ibadah ini Tuhan, supaya bisa didengar tidak hanya oleh jemaat GPIB Sumber Kasih, tetapi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan bahkan mereka yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika firman akan ditaburkan, Roh Kudus sudah bekerja di antara mereka yang akan mendengar, yang Tuhan sudah siapkan untuk mendengar ibadah ini. Kami percaya Tuhan, di mana firman diberitakan, di situ kekuatan Roh Kudus bekerja dengan sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 15 ayat 1 dan 4. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, Yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Siapakah yang tak menyebarkan fitnah tentang sesamanya?
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersatu di dalam doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami berhimpun untuk membangun persekutuan dalam ibadah keluarga. Mohon kehadiran Tuhan di tengah persekutuan ini, bahkan dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja, membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Dan selanjutnya, biarlah Tuhan juga menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman ini dalam kehidupan yang konkret, supaya hidup kami boleh mengeluarkan buah-buah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tetapi Tuhan, kami semua menyadari ada dosa dalam hati dan pikiran kami. Karena itu Tuhan mengampuni supaya kami dapat berhimpun di sekitar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang kita baca dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Kita perhatikan bersama firman Tuhan dikatakan demikian. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentu berbahagia bagi setiap orang yang setia mendengar, tetapi juga melakukan dalam kehidupan yang konkret. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita bersyukur karena malam ini kita boleh berhimpun bersama kembali, membangun persekutuan untuk beribadah dalam ibadah keluarga. Ada sebuah budaya dalam kehidupan ini, dan budaya ini hampir ada di seluruh dunia, yaitu budaya pesta. Entah itu pesta perkawinan, pesta hari ulang tahun, pesta adat, atau pesta khitanan dan sebagainya. Yang menarik dalam acara-acara ini adalah persoalan undang-mengundang.
merupakan kenyataan sosial yang menjadi bagian tak terpisahkan dari orang yang berpesta. Kehidupan sosial atau penilaiannya mengatakan bahwa siapa diri Anda adalah dilihat dari mereka yang datang ke rumah Anda ketika mengadakan pesta. Logika sosial mengatakan demikian. Semakin besar dan mewah sebuah pesta, semakin besar dan tinggi pula penilaian sosial terhadap yang berpesta. Semakin banyak yang datang dengan jabatan yang tinggi, semakin pula tinggi penilaian masyarakat. Maka tidak mengherankan apabila dalam pesta perkawinan misalnya ada kecenderungan untuk membuatnya semewah mungkin atau sebesar mungkin. Mengundang sebanyak mungkin orang untuk datang. Ini tanda-tanda yang baik karena sosialitasnya berjalan positif. Sosialitas yang berjalan positif perlu dibarengi dengan pola pikir yang positif pula. Umumnya terjadi saat ini bahwa pesta-pesta yang demikian menjadi ajang transaksional atau kesempatan untuk mencari untung. Anggaran yang dimiliki tidak mencukupi misalnya, tetapi orang tetap mengadakan pesta besar. Walaupun dia harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan pesta itu. Dengan harapan setelah selesai pesta, dia mendapatkan keuntungan. Dan kemudian keuntungan itu bisa dipakai untuk membayar hutangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam hal ini Yesus mengingatkan kita bahwa siapa diri kita tergambar ketika kita mengadakan sebuah pesta. Logika Kristiani menjalankan apa yang Yesus katakan hari ini. Itu seharusnya. Perjamuan atau pesta dalam keluarga bukan sebagai sebuah ajang transaksional atau mencari harkat dan martabat. Prestise dan harga diri atau hormat. Sikap yang seperti ini dikritik oleh Tuhan Yesus. Karena sikap orang berpesta seperti ini sering mengabaikan orang-orang yang miskin. Contoh misalnya, dalam suatu pesta kalau yang datang bukan pejabat atau orang miskin, dia atau mereka tidak boleh duduk di kursi depan yang terhormat. Atau orang yang berpesta hanya mengundang pada orang-orang kaya dan orang-orang yang terpandang saja. Dalam konteks ini, saudara-saudara, Yesus mengajar kepada murid-muridnya, perjamuan atau pesta yang diadakan idealnya merupakan ungkapan syukur, bukan bentuk pencarian keuntungan. Jika merupakan sebuah ungkapan syukur, maka siapa yang diundang tidak menentukan apakah perjamuan itu jadi berlangsung atau tidak. Dengan demikian, seberapa besar dan mewah perjamuan itu
disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, tanpa memperhitungkan untung rugi. Perjamuan itu menjadi ungkapan sukacita atau kegembiraan, menjadi suatu ungkapan persaudaraan dan juga keselamatan. Demikianlah yang kiranya terjadi dalam sebuah pesta perjamuan surgawi. Sukacita, kegembiraan, persaudaraan atau kasih, dan keselamatan menjadi bagian pokok dalam perjamuan surgawi. Perjamuan surgawi itu harus tercermin dalam perjamuan saat ini. Perjamuan surgawi tidak hanya persoalan nanti setelah kita mati, tetapi menurut Yesus harus terjadi saat ini juga, yang dapat dinikmati dalam membangun persekutuan. Maka dari itu saudara-saudara, sebagai orang Kristiani, pesta dan perjamuan yang kita adakan sedapat mungkin kita hayati bukan transaksi, bukan mencari keuntungan, dan juga bukan mencari hormat, prestise dan martabat. Nah, dengan demikian perjamuan-perjamuan yang kita adakan sungguh-sungguh membawa orang pada keselamatan, sekaligus membawa diri sendiri dan keluarga semakin mengerti kasih persaudaraan itu. Nasihat Yesus ini tidak berarti bahwa Yesus tidak suka pada orang kaya. Dia juga baru saja datang dalam pesta orang kaya. Tetapi sikap-sikap yang seperti tadi itu yang tidak dikehendaki Yesus. Mestinya baik orang kaya atau orang miskin mempunyai harkat dan martabat yang sama. Nah, seperti contoh tadi, kalau seorang mengadakan pesta, yang datang itu bukan orang-orang kaya, orang miskin tidak boleh. Maksud saya yang diundang orang kaya, orang miskin tidak boleh duduk di depan. Mesti dia dikasih tempat yang tidak samalah dengan orang yang kaya dan terpandang atau terhormat. Bapak Ibu saudara-saudara, mengundang orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengadakan pesta, maksudnya orang-orang miskin itu sangat kecil untuk mendapat kesempatan mengadakan pesta karena tidak punya modal atau karena tidak punya uang. Tetapi seandainya orang-orang yang dapat mengundang orang-orang ini atau yang ditawarkan Yesus ini, itu sangat luar biasa, mempunyai nilai yang tinggi. Bahwa orang-orang miskin ini kan sering termarginalkan, sering terpinggirkan, sering terpojokkan. Nah, tentu kritik Yesus itu bukan sekedar dalam pesta, tetapi kritik Yesus ini dalam kehidupan sosial setiap hari, supaya orang-orang miskin itu tidak diabaikan. Orang-orang yang tidak memiliki uang tidak disisihkan, tetapi justru bagaimana memperhatikan mereka. Karena mereka bukan tidak mau, tetapi mereka tidak mampu untuk mengadakan pesta-pesta itu. Melibatkan orang-orang yang Yesus katakan tadi, itu justru sangat mulia. Yesus memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk kita tergerak hati dan merasakan apa yang mereka rasakan oleh orang-orang yang menderita.
dan orang-orang yang miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, melihat, mengalami, dan merasakan merupakan jalan baik untuk terus-menerus belajar. Belajar makin Kristiani, itu belajar makin mengasihi, belajar makin memperhatikan orang yang tersisih karena Yesus hadir untuk mereka yang tersisih itu. Orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Solidaritas Yesus untuk itu. Nah, oleh karena itu kita harus ingat, motivasi kita bukan karena kasihan kepada mereka, tetapi motivasi kita adalah karena kita adalah murid Kristus. Dan oleh karena itu, kita patut bersyukur dalam segala tindakan dan perbuatan kita. Ya. Jadi satu, ini kritik sosial Yesus terhadap orang yang berpesta, yang mengabaikan orang-orang menderita dan miskin. Tetapi yang kedua juga kritik sosial terhadap kehidupan masyarakat yang seringkali tidak peduli terhadap orang yang menderita ini, orang yang miskin dan kekurangan. Nah, misi Yesus memperhatikan itu supaya kehidupan itu menjadi lebih baik. Dan orang-orang yang diberikan anugerah besar, diberikan berkat banyak, selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup kita itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, dan berkat-berkat dari Tuhan. Karena itu patutlah kita syukuri dalam seluruh sikap hidup dan perilaku kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sambut berita firman dengan kitab Bakti 117. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu karena firman Tuhan baru saja diberitakan. Firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami tidak egois mementingkan hidup kami sendiri, mengabaikan orang-orang yang miskin, yang lapar dan kekurangan. Terutama apabila kami dan
kebanyakan orang mengadakan pesta. Pesta dipandang sebagai sebuah transaksional untuk mencari keuntungan, untuk mencari harkat dan martabat, prestise dan harga diri, serta hormat. Sehingga kami lebih suka mengundang orang-orang yang hidupnya mapan, kaya dan terpandang, atau yang memiliki kedudukan dan jabatan tinggi. Sebab itu masyarakat akan memandang kami lebih terhormat. Sehingga dalam sikap dan perilaku, pesta itu pun sering tidak memperhatikan mereka yang miskin dan yang hidup termarginalkan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk firman ini yang mengingatkan kami, sebab ini hanya simbol kritik kehidupan masyarakat yang tidak peduli terhadap orang yang menderita. Bukan hanya dalam pesta, tapi dalam kehidupan konkret setiap hari, agar kami menaruh kepedulian terhadap mereka yang menderita. Karena Yesus hadir di tengah dunia, solidaritasnya karena orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang papa, orang-orang yang termarginalkan dari masyarakat. Karena itu Yesus hadir. Tetapi Yesus juga mengasihi orang-orang kaya dan terpandang yang mengenal akan Tuhan. Karena itu orang yang belum mengenal diajak untuk mengenalnya. Kami bersyukur untuk firman ini. Tuhan, kami mendoakan untuk seluruh warga jemaat Sumber Kasih yang ada di sektor 1 sampai sektor 8. Keluarga lepas keluarga, para bapak ibu rumah tangga, pemuda, remaja, dan anak-anak. Tuhan berkati mereka dalam segala situasi dan kondisi. Terutama di situasi pandemi ini, Tuhan memberikan keteguhan dan ketegaran iman. Tetapi juga secara fisik dan mental spiritual mereka dikuatkan untuk mampu menghadapi situasi pandemi yang berkepanjangan dan belum berakhir. Dan biarlah Tuhan situasi ini tetap mengajarkan kepada kami untuk tetap setia mengikuti protokol kesehatan, karena situasi ini membuat kami harus berhati-hati untuk tidak mudah kena sakit dan penyakit. Tuhan Bapa Surgawi, untuk seluruh warga jemaat yang saat ini lemah secara fisik, menderita sakit di sektor 1 sampai 8, mohon Tuhan hadir kepada mereka. Menengok mereka dan mengulurkan tangan pengasihan-Mu yang penuh kuasa, menjamah, dan biarlah mereka semua terangkat dari sakit dan penyakit mereka. Tuhan Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan dalam keadaan apapun, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan, selanjutnya kami mendoakan untuk seluruh perangkat pelayanan di Jemaat Sumber Kasih, para presbiter, diaken penatua, PHMJ maupun para koordinator. Tuhan berkati agar mereka mampu berkoordinasi melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu dengan baik. Untuk pengurus unit-unit misioner dari Pelkat PA, PT, GP, dan juga PKB, PKB dan PKLU, Tuhan berkati para pengurusnya, berkati seluruh anggota agar mampu bersama-sama membangun persekutuan untuk kemuliaan Allah. Berkati Tuhan kehadiran umat-Mu Jemaat Sumber Kasih yang menghadirkan kesaksian dan pelayanan di tengah masyarakat, supaya banyak orang mengenal karya penyelamatan Yesus Kristus kepada dunia ini. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami ke depan. Tuhan memberkati agar kami dapat menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan kami, pengabdian dan pelayanan kami
supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Demikian pula Tuhan untuk komisi-komisi di jemaat ini. Tuhan berkati, bahkan untuk penyambutan KMJ yang akan bertugas di sini agar dapat dipersiapkan dengan baik. Dan KMJ yang akan ditugaskan di sini pun mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di hari Rabu ini. Berkati para pelayan yang terlibat, baik presbiter yang melayani, diaken atau penatua, demikian pula pemusik dan juga pemandu lagu. Bahkan live streaming Tuhan berkati, agar semua ini berguna untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami doakan pula untuk masyarakat sekitar kami, bahkan masyarakat Indonesia, bangsa dan negara ini Tuhan berkati, agar makin hari makin maju, makin bertumbuh secara ekonomi, tapi juga mental spiritual dalam membangun kebersamaan di masyarakat plural, untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati para pemimpin bangsa ini, tetapi juga gereja-gereja Tuhan yang hadir di tengah masyarakat. Terima kasih ya Bapa. Kami sadar akan keterbatasan, Tuhan sempurnakan doa kami. Karena ya Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi
Sang Pemberi, persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri menjamin hidup sesamamu. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allah-Mu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tangan-Mu, asalnya juga dari Tuhan-Mu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang Kau beri, itulah janjinya. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang ada di rumah-rumah, marilah kita kembali ke kehidupan sehari. Hidup di tengah masyarakat meningkatkan kepedulian kita terhadap orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, orang yang terpinggirkan, karena kepedulian Yesus, solidaritasnya untuk mereka juga. Mari kita berdiri, mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi bersama dari Kitab Bakti 126. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damai-Nya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan jemaat sekalian, kita bersyukur sudah boleh melaksanakan ibadah keluarga. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.